Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa pada saat ini. Sekian dan untuk sekian kalinya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saudara yang kekasih, oleh karena pertolongannya kita boleh kembali bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami kepada Engkau. Sampai dengan saat ini Tuhan masih memimpin dan menyertai kehidupan kami. Betapapun sulit kehidupan yang kami harus jalani, tapi Tuhan ada dan senantiasa hadir dalam hidup kami, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami, menjamah kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga tatkala firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan akan menjadi benih yang bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pakai jamah dan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kebenaran firman Tuhan akan kita pelajari dari Filipi pasal yang pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-19. Filipi pasal yang pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-19. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan
Roh Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini ialah menjadi jemaat yang berdampak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga gereja kita boleh mencapai usia yang ke-88 tahun. Perayaan ataupun peringatan hari ulang tahun gereja kita pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita memperingatinya di tengah-tengah pandemi corona yang sedang merebak di negara kita, yang membuat kita tidak dapat merayakannya bersama-sama di gereja. Namun sebagai orang percaya, keadaan yang terjadi saat ini tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sudah memimpin dan menyertai kehidupan dan pelayanan kita sampai pada saat ini. Saudara, di usia yang ke-88 tahun ini, kiranya jemaat Parosia menjadi jemaat yang berdampak bagi sekeliling kita melalui teladan hidup, sebagaimana jemaat Filipi yang menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekeliling mereka. Saudara, dalam hal apakah kita harus menjadi teladan? Yang pertama yaitu di dalam penginjilan. Saudara, dalam ayat 5 firman Tuhan katakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang bukan saja mendengar dan menerima kabar sukacita, yaitu Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi mereka juga terlibat dalam upaya pemberitaan Injil. Apa yang telah mereka dengar dan terima, mereka teruskan kepada orang lain dengan penuh sukacita. Walaupun saudara, untuk memberitakan Injil ada harga yang harus dibayar oleh umat Tuhan. Dan keterlibatan jemaat Filipi dalam pemberitaan Injil itu nyata dengan adanya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh setiap anggota jemaat, seperti yang dilakukan oleh Eudia dan Sintike. Filipi 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Dan juga saudara, ada anggota jemaat yang memberi tumpangan bagi para pemberita Injil. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat Filipi mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghendaki agar setiap anggota jemaat menjadi teman sekerja di dalam pemberitaan Injil. Jangan ada atau jangan jadi orang Kristen yang berpangku tangan. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, yang tidak berbuat apa-apa. Saudara, Allah menyelamatkan kita supaya kita menjadi alat penyelamat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus, baik yang ada di daerah pedalaman maupun juga yang ada di kota, bahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin mereka adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau teman, sahabat kita, rekan kerja kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mereka membutuhkan Kristus. Dan untuk itu, sebagai orang-orang percaya, tugas kita adalah memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka boleh mendengar dan menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Gereja Kemah Injil Parosia adalah gereja yang berdiri karena pemberitaan Injil. Robert Alexander Jeffrey,
rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan negaranya, tempat kediamannya, dan datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, hari ini gereja ini ada di kota ini, gereja ini ada di negara kita. Dan saudara yang kekasih, karena itu sudah seharusnya sebagai umat Tuhan yang diselamatkan oleh Allah, kita harus memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus menjadi teladan di dalam hal memberi. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat Filipi adalah jemaat yang setia di dalam hal memberi. Dalam Filipi 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika ia berada di Tesalonika, jemaat telah mengirimkan 2 kali bantuan kepada Rasul Paulus. Ketika ia meninggalkan Makedonia, jemaat pun memberikan bantuan mereka. Selama dalam penjara, selain mengutus Epaphroditus untuk melayani Rasul Paulus, jemaat juga mengirimkan bantuan keuangan kepada dia. Bahkan saudara yang kekasih, jemaat Filipi telah memberi melampaui kemampuan mereka, walaupun mereka sedang dilanda oleh pencobaan dan penderitaan yang berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat Filipi telah menjadi teladan di dalam menyokong pekerjaan Tuhan. Situasi dan kondisi yang ada tidak menghalangi semangat mereka untuk menyokong pelayanan Tuhan. Saudara, ketika kita memakai sebagian dari harta kita untuk membiayai pekerjaan Tuhan, itu adalah kesempatan, peluang bagi kita untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Mungkin saudara dan saya tidak bisa ke daerah pedalaman, tidak bisa ke tempat-tempat yang jauh karena pekerjaan kita, karena kesibukan kita. Namun saudara yang kekasih, melalui uang, melalui harta yang kita punya, kita dapat terlibat di dalam pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adalah suatu kebahagiaan yang besar bagi kita jika melalui uang kita orang dapat mendengarkan Injil dan beroleh selamat. Saudara, pemberitaan Injil seringkali terhalang dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan dalam masalah keuangan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika melalui uang atau harta yang kita punya, orang bisa mendengarkan Injil, orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Itu adalah suatu kebahagiaan yang besar dalam kehidupan kita. Ibu bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah diselamatkan oleh Allah. Ia telah menebus kita dan memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kiranya kehidupan kita dan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, kita mau serahkan kepada Tuhan melalui saudara yang kekasih, pemberitaan Injil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini gereja kita telah mencapai usia yang ke-88 tahun. Tetapi tentunya saudara, ada banyak program dan tugas serta pelayanan yang harus kita laksanakan bersama. Tetapi kita juga menyadari bahwa semuanya itu tidak dapat berjalan dengan baik apabila saudara tidak didukung dengan dana. Karena itu sebagai umat yang percaya kepada Dia,
mari kita mau meningkatkan kesadaran kita di dalam hal membantu pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil dalam jemaat kita melalui harta, uang yang kita miliki dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita juga harus menjadi teladan di dalam hal berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat Rasul Paulus berada di dalam penjara, jemaat Filipi senantiasa tidak berhenti berdoa untuk Rasul Paulus. Karena itu ia berkata di dalam Filipi 1 ayat 18b hingga ayatnya yang ke-19, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku oleh doa-doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara, jika Rasul Paulus mampu bersukacita walaupun dia berada di dalam penjara, itu karena doa-doa jemaat Filipi yang memberikan pengharapan kepada dia. Saudara, doa jemaat itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat Tuhan, pelayanan dan pemberitaan Injil. Bagi kehidupan umat Tuhan, melalui doa-doa kita, Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan dunia ini. Dan melalui doa-doa kita, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Apalagi dan dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Saudara dan saya, kita hanya bisa menang apabila kita senantiasa berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagi pertumbuhan jemaat, doa punya peran yang sangat besar. Karena secara kuantitas, jika kita berdoa dan senantiasa memelihara doa kita, maka umat Tuhan akan semakin hari semakin bertambah. Dan secara kuantitas, umat Tuhan semakin menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagi pemberitaan Injil melalui doa-doa kita kepada Dia, Allah akan membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Dan melalui doa, firman Tuhan akan memperoleh kemajuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, dan di dalam persekutuan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa memelihara doa kita kepada Tuhan. Jangan pernah melewatkan hari-hari kita tanpa berdoa kepada Tuhan. Doa adalah kekuatan bagi kita. Dengan berdoa, kita juga akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan melalui doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam pemberitaan Injil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan dan penyertaan-Nya. Gereja kita boleh mencapai usia yang ke-88 tahun. Dan kiranya di usia yang ke-88 ini, gereja ini akan terus memberi dampak yang baik, yang memuliakan nama Tuhan bagi semua yang ada di sekitar kita, melalui teladan hidup kita dalam hal memberitakan Injil, dalam hal memberi, dan juga di dalam hal berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari sebuah pujian Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Hanya karena anugerahnya, jemaat Parosia masih ada sampai hari ini. Kita kuat melayani Tuhan, menghadapi hidup ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi jemaat Parosia. 88 tahun Engkau memimpin dan menyertai kami. Begitu banyak tantangan, pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Tapi kalau gereja ini ada sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Pakai kami jemaat Parosia untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan melalui teladan hidup kami. Kami mau pergi dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dan setiap berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami mau pakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan kami mau membangun hubungan kami terus dan terus dengan Engkau Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami. Dan hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka, setiap tantangan yang dihadapi. Biarlah itu membuat kami kuat, membuat kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, kiranya Tuhan Engkau menjawab ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Dan pakai jemaat Parosia Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati umat Tuhan. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai umat Tuhan mulai saat ini hingga hari Maranatha. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Puji Tuhan, disilakan jemaat Tuhan duduk kembali dan kita akan masuk dalam saat teduh. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu, memberkati usaha dan pekerjaan. Dan kiranya kita tetap semangat, kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa badai corona ini pasti akan berlalu dari kehidupan kita, dan kita akan dipersatukan kembali oleh Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.